Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa TV dakwah Al-Surwi yang sama dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita tentunya dalam kondisi sehat wal afiat. Semoga kesehatan yang Allah berikan menjadikan kita semakin taat ibadah kepada Allah dan menjadikan kita untuk berusaha semaksimal mungkin untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan untuk menuju kebahagiaan akhirat, dan berlomba-lomba meninggalkan kemaksiatan untuk mendatangkan kesuksesan pada kehidupan kita kelak di akhirat nanti. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita para pemirsa kaum muslimin muslimat, para muhsinin dermawan jamaah TV dakwah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Sebelum kami akan memaparkan materi kami di kesempatan yang sangat berbahagia ini, maka kami menghimbau dan mengajak kepada kita semua, jangan lupa like, share, dan subscribe channel TV dakwah Al-Surwi agar sajian-sajian dakwah yang kami sampaikan insyaallah memberikan manfaat dan pelajaran kepada kita semua, tentunya dengan harapan maupun tujuan daripada diterbitkannya atau diadakannya kegiatan-kegiatan melalui TV dakwah ini insyaallah membuat kita semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan sedikit membahas terkait etika meminta izin saat berkunjung ke rumah orang lain. Apa yang harus kita lakukan dengan materi yang baru saja kita dengarkan melalui judul di atas? Maka yang pertama, hendaknya orang yang akan meminta izin memilih waktu yang tepat untuk minta izin. Artinya dalam kunjungan kita ke handai tolan sahabat maupun tetangga kita, kita harus bisa mencari waktu yang tepat. Maksud waktu yang tepat di sini adalah memang benar-benar yang bersangkutan ketika kita kunjungi tidak dibebani dengan hal-hal yang membuat dirinya tidak tenang dengan kedatangan kita. Mungkin waktu libur atau mungkin waktu kosong renggang yang beliau miliki, barulah kita bersilaturahim ke handai tolan sahabat maupun orang yang hendak kita silaturahim. Lalu yang kedua, hendaknya orang yang akan minta izin mengetuk pintu rumah orang yang akan dikunjungi secara pelan-pelan. Ya, jangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat jahiliyah. Tetapi kita harus punya aturan karena ini adalah merupakan anjuran daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dijelaskan, Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sesungguhnya pintu kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diketuk oleh para tamunya dengan ujung kuku. Jadi artinya saking diperhatikannya untuk kita memiliki sikap sopan santun terkait dengan melakukan silaturahim, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk mengetuk pintu dengan pelan-pelan. Bagaimana caranya? Di sini dijelaskan sampai menggunakan kuku untuk mengetuk pintu. Jadi kita ketuk pintu
menggunakan ya jari yang ya, atau mungkin seperti begini, kita balik, kita ketuk agar kedengarannya tidak terlalu merisihkan dan mengganggu keadaan orang rumah setempat. Lalu yang ketiga, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang yang mengetuk pintu itu tidak menghadap ke pintu yang diketuk, ya. Kenapa harus demikian? Karena dikhawatirkan mungkin tuan rumah ya ada sesuatu yang mestinya tidak boleh kita lihat, ya, jadi kita lihat kalau kita berada di depan pintu. Jadi sebaiknya kita itu berada di samping pintu, kemudian menoleh pandangan, jangan langsung masuk ke dalam, tetapi melihat ke arah jalan ketika pintu itu menghadap ke arah jalan. Lalu yang keempat, saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum meminta izin hendaknya memberi salam terlebih dahulu. Jadi memang salam ini adalah merupakan sebuah etika yang sangat luar biasa dianjurkan kepada kita, sehingga orang yang di rumah itu tahu bahwa di luar rumahnya ada tamu yang hendak datang menghampiri mereka yang ada di rumah mereka. Lalu jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, minta izin kepada yang kita ingin datangi itu ada nominal angkanya, ya. Jadi ada batasnya. Kalau dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita ingin berkunjung ke rumah seseorang, handai taulan, sahabat dan lainnya, maka kita meminta izin kepada yang bersangkutan itu sebanyak 3 kali. Jadi pertama kita minta izin belum ditanggapi, kedua kita minta izin juga belum ditanggapi, ketiga kita minta izin masih juga belum ditanggapi, maka jangan kita lanjutkan permintaan izin kita untuk datang ke rumah yang bersangkutan. Kemudian jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal itu ditegaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa apabila salah seorang di antara kamu telah minta izin 3 kali lalu tidak diberi izin, maka hendaknya ia pulang. Jadi hadis ini disampaikan oleh Bukhari dan Muslim. Maka memberikan anjuran kepada kita, ya, batas maksimal yang kita pakai untuk minta izin ke rumah seseorang yaitu sebanyak 3 kali. Yang keenam, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila orang yang meminta izin itu ditanya tentang namanya, maka hendaknya ia menyebutkan nama, kemudian barangkali mungkin nama panggilan yang biasa dipanggil, ya. Jangan mengatakan saya, jangan mengatakan dia, jangan mengatakan mereka, tetapi sebut nama lengkap kepada tuan rumah agar bisa memahami kunjungan kita, dan dia pun akan mengetahui siapa yang mengunjungi dia dengan baik. Ini disampaikan dari Jabir menuturkan bahwa aku pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan hutang yang ada pada ayah saya. Maka aku ketuk pintu rumah Nabi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa itu? Aku jawab, saya. Ya. Maka Nabi bersabda, saya dengan nada tidak suka. Jadi harus menyebut nama jelas. Ini disampaikan oleh Bukhari dan Muslim. Hadirin yang saya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, apabila yang meminta izin itu tidak direspon oleh orang yang dia ingin datangi, maka hendaknya dia tidak melanjutkan apa yang dia inginkan. Kalau sekiranya dia sudah berada di tempat tersebut kemudian tidak diizinkan untuk masuk ke wilayah yang mau didatangi, maka dia punya kewajiban untuk balik kembali ke rumahnya. Lalu yang kedelapan, hendaknya meminta izin tidak memasuki rumah apabila tidak ada orangnya. Jadi jangan sekali-kali kita
sebelum izin memasuki rumah orang tanpa kita tahu orangnya itu ada apa tidak. Jadi kita izin dulu kepada ahli bait atau yang punya rumah, sehingga dia tahu bahwa yang datang itu kita, dengan menyebut nama kita, jangan menggunakan kata saya, mereka, dia, dan seterusnya dan sebagainya. Sebab penyebutan nama itu adalah sebuah identitas yang menandakan bahwa sang pemilik rumah itu akan mengetahui si fulan siapa yang hendak datang untuk bersilaturahim kepada dirinya di tempatnya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan etika meminta izin saat berkunjung ke rumah orang. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita dan kita bisa jadikan sebagai ibrah, pelajaran bagi diri kita untuk mengaplikasikan apa yang kita dengarkan, sehingga kita dipandang dan dilihat orang yang kita kunjungi itu dengan kesejukan, dengan kesenangan, dengan kegembiraan, karena kita memiliki adab dalam bersilaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberkahi kita, dan terus membimbing kita untuk mendapatkan keberkahan hidup yang Allah janjikan tatkala ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.